Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pin mixer. Izin untuk memperkenalkan diri, dimulai dari teman saya dulu. Perkenalkan, nama saya Suryo Tio Yubono Apitupulo dengan NIM 05241085. Perkenalkan, nama saya Denis Faisal dengan NIM 05241032. Perkenalkan, nama saya Faizal Eka Wahyudi dengan NIM 05241041. Dan perkenalkan, nama saya Azra Muhammad Ibrahim dengan NIM 05241025. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi atau apa sih itu pin mixer. Nah, jadi pin mixer atau alat yang seperti ini, itu alat yang dirancang khusus untuk pencampuran dengan berkecepatan tinggi, yang dimana dia berfungsi untuk mengkonversi sebuah zat padat berbentuk yang awalnya bubuk menjadi zat padat yang berbentuk micropellet, yang dimana itu mengandalkan kecepatan sehingga prosesnya itu bisa menjadi lebih cepat, menjadi lebih efisien. Nah, pin mixer ini berbeda dengan alat-alat yang lain seperti ribbon mixer ataupun plug mill. Nah, yang dimana kedua alat ini itu mengandalkan kecepatan yang lambat dan juga pencampuran yang bertahap. Nah, pin mixer ini itu continue, cepat, dan juga dia ini lebih efisien. Nah, kecepatannya itu berkisar sekitar 1000 hingga 3000 rpm, yang dimana ini menjadikan proses pencampuran di dalam pin mixer ini itu cukup cepat dan juga efisien di dalam sebuah tabung ataupun silinder yang berbentuk horizontal dan kompak. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin bakal dilanjut lagi penjelasan oleh teman saya selanjutnya. Yang kedua ada bagaimana cara prinsip kerja dari pin mixer ini bekerja. Yang pertama, pin mixer bekerja dengan secara kontinu, yang dimana ada padatan halus dan cairan pengikat yang akan bekerja dengan sangat cepat dan merata. Pin mixer ini bekerja dengan mencampurkan serbuk halus dan cairan pengikat tadi ke dalam sebuah wadah berbentuk horizontal yang akan digerakkan oleh rotor dan pin. Rotor ini akan bekerja dengan sangat cepat yang akan menghasilkan gaya sentrifugal dan gaya getar. Akibatnya dari gaya tadi, sebuah serbuk halus dan cairan tadi akan bersatu mengikat menjadi padatan yang bermaterial padat dan seragam. Nah, setelah material tadi terbentuk akan dilanjutkan ke atas dan dikeluarkan. Ada keunggulan dari pin mixer ini karena dia bekerja secara kontinu, sebuah industri akan bisa terus memproduksi secara terus-menerus dan dalam skala besar. Baiklah, setelah rekan saya tadi menjelaskan tentang prinsip utama dari pin mixer, maka saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama yang ada dalam pin mixer. Secara struktural, pin mixer terbagi dalam beberapa komponen utama. Komponen utama yang pertama adalah feed hopper. Feed hopper ini adalah titik awal masuk material serbuk yang mengatur kecepatan laju umpan masuk ke dalam pin mixer. Komponen utama yang kedua adalah cangkang silinder stasioner. Cangkang silinder stasioner adalah area utama tempat terjadinya campuran yang berbentuk silinder horizontal yang panjang. Yang ketiga, komponen utamanya adalah poros rotor dengan susunan pin helix. Poros rotor ini ditenagai dengan motor listrik. Tujuan dari pin helix disusun berpola helix adalah untuk memastikan material terdorong maju secara otomatis dan material tersebut tercampur secara merata sepanjang silinder dari cangkang silinder stasioner sebelumnya. Untuk komponen ketiga adalah nozzle penyemprot cairan pengikat. Nozzle ini berfungsi untuk menyemprotkan cairan pengikat seperti air atau lautan kimia tertentu agar material serbuk tersebut dapat teraglomerasi menjadi aglomerat akhir. Cairan tersebut disemprotkan di dalam zona aktif pencampuran. Kemudian setelah menjadi aglomerat akhir, komponen terakhir adalah lubang discharge atau saluran discharge. Saluran discharge ini terletak di bagian akhir dari silinder pin mixer agar aglomerat terakhir tadi dapat keluar untuk menuju proses selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, jadi kita sudah sampai di bagian keempat, yaitu pada
kegunaan, aplikasi, dan juga implementasi dari pin mixer. Pertama kita akan membahas terkait kegunaan dan juga aplikasi dari pin mixer ini. Penerapan pin mixer ini sangat krusial, apalagi pada berbagai bidang industri yang langsung berhadapan terhadap partikel debu halus dan juga limbah debu. Pin mixer ini juga memiliki kemampuan di mana dia mengubah partikel halus tadi menjadi pelet dengan densitas tinggi, di mana hal ini secara langsung dapat meningkatkan efisiensi dari pengemasan, memudahkan transportasi, bahkan dapat menekan risiko dari bahaya kesehatan dan juga keselamatan akibat dari banyaknya debu yang berterbangan di lingkungan kerja. Adapun beberapa kegunaan dari pin mixer ini pada bidang industri, yang pertama yaitu pada industri black carbon atau karbon hitam, di mana pin mixer ini bekerja untuk mengubah karbon hitam tadi menjadi pelet yang aman dari serbuk halus yang mudah terbang dan juga sangat ringan. Yang kedua yaitu pada industri pupuk, di mana pin mixer ini bekerja untuk pada proses granulasi bahan baku pupuk supaya mudah ditakar dan dikemas dan juga langsung bisa diaplikasikan pada pupuk, pada lahan. Yang ketiga yaitu penanganan abu terbang atau fly ash, di mana pin mixer ini bekerja untuk mengubah dari hasil pembangkit listrik tenaga batu bara menjadi serbuk halus yang aman dan bernilai jual. Selanjutnya yaitu ada implementasi dari pin mixer ini. Pin mixer ini memiliki keunggulan di mana alat ini dapat langsung menjalankan dua fungsi pada satu operasi tunggal, di mana seperti pada saat ketika umpan masuk yang berupa material kasar masuk ke dalam alat, pin pertama langsung bekerja untuk menggerakkan gaya geser dan menghancurkan partikel material kasar tadi yang masuk, sehingga hasil akhirnya nanti menjadi partikel debu halus yang lebih halus dan juga terdistribusi merata. Ini fungsi pertama, yaitu bisa dikatakan sebagai fungsi size reduction atau pengurangan ukuran. Pada saat yang bersamaan langsung terjalankan juga fungsi kedua, yaitu aglomerasi, di mana hasil dari tahap pertama tadi dia langsung diolah menjadi sebuah padatan yang lebih padat dan juga stabil dengan ukuran yang konsisten, di mana ukurannya itu pada sekitar 0,5 hingga 5 mm tergantung pada ukuran dari produksi yang digunakan. Nah, dari keunggulan pin mixer ini kita dapat tahu bahwa pin mixer ini lebih unggul karena dia dapat menekan biaya operasional dari industri dan juga mengurangi footprint karena dia hanya membutuhkan satu alat dengan bekerja untuk dua fungsi. Jadi kesimpulannya ialah pin mixer merupakan suatu solusi untuk aglomerasi zat padat yang efisien, kompak, dan juga serbaguna. Dengan prinsip kerja berbasis gaya mekanik dan sentrifugal berkecepatan tinggi, serta dapat mengonversi material serbuk halus menjadi produk mikropelet yang seragam, bebas debu, dan memiliki densitas optimal, membuatnya menjadikan semuanya dalam satu proses kontinu yang berlangsung singkat. Pin mixer ini bagi industri yang bergantung pada pengelolaan serbuk skala besar adalah langkah penting menuju proses produksi yang lebih aman, bersih, dan efisien.